disepelein sih ngalamin saat awal-awal franchise ke orang ya waktu itu, apalagi saat mulai terjun ke jualan di jalanan lah. Apalagi saya lulusan S1, lulusan IPB, itu juga kelihatan banget kok anak kuliahan malah jualan di pinggir jalan, malah ya kayak gini lah, ece-ece gitu loh, pasti dipandangnya ece-ece. Cuma ya saya buktikan dengan hasilnya. Saya sekarang bisa beli rumah sendiri, uang cash, saya bisa beli mobil, saya bisa beli apa yang saya mau, saya bisa ajak mama ayah saya jalan-jalan, semuanya apa yang mereka mau beli, misalkan saya akan beliin lah kalau saya ada lebih rezekinya. Jadi insya Allah mereka juga mungkin ngelihatnya ini usaha malah menghasilkan dibandingkan yang kerja kantoran. Belum tentu kalau saya kerja kantoran bakalan menghasilkan secepat ini dalam 4 bulan. 4 bulan loh ya? 4 bulan. Kebeli rumah, mobil, ya. Sawah teh? Sawah belum nih, baru mau. Jadi teh sekarang juga berarti masih buka nih buat yang pengen gabung franchise gitu? Masih, kita masih open franchise sampai tadi pagi kita udah ada 5 franchise yang masuk. Alhamdulillah nih kita tuh open kemitraan baru sekitar 3 bulan. 3 bulan? Bulan pertama kita udah langsung ada 38 mitra, bulan kedua yang kita buka franchise itu sekitar 90, bulan ketiga kemarin kita udah sekitar 110 atau 120, sekarang kita udah 130 mitra di seluruh Indonesia. Luar biasa ya teh ya, nyangka nggak teh? Nggak nyangka dong, nyangka dari mana orang yang tadinya cuma ibu rumah tangga di rumah. Salah. Hai guys, untuk kalian nih yang mau langsung mesen ke Wahyu IPB Dramaga, jadi caranya itu kalian pesen nih, jadi nanti dikasih piring sama yang kerja. Pilih varian yang kalian mau. Nah, yang bawah itu 2000-an. Ada mie, bihun, sayuran, flower twister, indomina salmon, ada cikua, sosis, odeng dan fish roll. Yang ini 5000, ada bakso udang, bakso ikan dan lain-lain. Ini dumpling, sosis. Ini yang best sellernya nih kita enoki. Jadi enoki itu ada yang 10.000 pakai beef. Yang ini tuh 5.000, dia cuma jamur doang karena ada yang nggak suka daging. Yang ini odeng nih, yang lumayan best seller juga. Ini ada udang, ini ada cikua yang pakai enoki juga. Ini yang 10.000 ada cuma ini doang sih. Ada ekado, ini dalamnya telur puyuh. Ini totak Singapura, sama ini dia ada enoki roll, beef. Beef ya tuh teh? Iya, beef enoki roll. Ini masih 5.000, tapi kan tempatnya penuhan jadi taruhnya di atas. Jadi kalau misalkan kalian mau pesen, misalkan nih, ini apakah ini chicken dumpling, sosis, ini flower twister, indomina, cikua, pakai sayur. Pengen lebih kenyang bisa mie. Minimal order berapa teh? Nggak ada minimalnya sih, cuma rata-rata sih belinya 10.000-an sih, karena 10.000 aja udah dapat 5 tusuk kan, udah kenyang, bisa disangguan. Nih satu lagi Lan. Coba teh, yang ini apa teh? Enoki. Nah ini. itu teh. Yang pakai beef ya? Iya, ini beef. Mau apa? Bola. Bola mau? Bola rasa apa teh? Bola rasa sayur. Ini rasa bola pedas. Ini udang. Ini salmon. Udah. Bola pedas teh. Bola pedas. Terus? Nah ini apa nih teh? Ini. Nah ini. Ini ekado. Dalamnya telur puyuh. Udah. Ini 25.000 gitu. Tinggal direbus. Nah, kalau udah dipilih nih guys, kalian langsung buka nih tempat rebusnya, cemplungin deh ke kuah. Ini kuahnya nggak pakai apa-apa, jadi cuma bener-bener air aja sama rebusan. Karena ini udah digoreng, jadi ini nggak kita rebus lagi, karena udah digoreng. Ini mie-nya. Sayur. Berapa lama nih teh? Sekitar ya 2 menit, semenitan lah, nggak lama banget, karena paling yang ramanya di mie karena dia nunggu ngembang kan. Setelah itu direbus, kita siapin dulu mangkok buat Ini kalau beli kayak ginian gimana teh? semuanya di online. Jadi kita juga nggak menyediakan, tapi semua yang franchise saya kasih linknya buat beli gitu. Nah, kondimennya itu ada 6. 6 apa aja teh? Dia ada wijen. Itu apa teh? Wijen. Bawang merah goreng. Bawang putih goreng.
bawang daun, seledri, dan jeruk nipis. Jeruk nipis nanti ditaruh di pinggir mangkoknya kalau udah disajikan. Matang teh. Matang. Proses dari rumah biasa jam berapa? Mulai jam berapa? Proses tusukin satenya itu dari malam. Dari malam tuh udah kita tusukin, taruh lagi di freezer. Besoknya si Pilan ini yang kerja datang ke rumah langsung buat ininya, langsung dibawa-bawain ke sini. Saringannya mana ya, Lat? Coba. Susah juga kerja. Ini biasanya Saya ada. itu ini sebagai healing self juga, Mas. Saya bete kan di rumah ngurus anak doang. Bete lah, ini jadi gila, Mas. Kalau di rumah doang ngurus anak, itu nanti lama-lama stres. Makanya salah satu cara menikmati hidupnya biar nggak bete, biar ketemu orang banyak, ya jualan. Jadi ketemu orang, ngobrol. Minimal saya bisa ada yang dikerjain lah, ngeliat orang jajan tuh seneng gitu. Apalagi kalau lagi rame ya posisinya, seneng banget. Saya mah. Soalnya kalau udah ada hasilnya ya teh ya. Betul, kelihatan hasilnya. Jadi sebenarnya saya jualan di sini yang di lapak ini nggak ini, Mas, nggak pakai alat-alat mesin uangnya dan lain-lain. Kenapa? Karena usaha kayak gini dari kuahnya aja udah kelihatan. Misalkan nih, saya datang, kuah baru setengah, itu pasti uangnya dapatnya baru 400.000. Oh gitu. Saya ketahuan dari kuah. Pilan mau makan sepuasnya, seterah yang kerja mau makan sepuasnya ya nggak apa-apa. Tapi kelihatan, misalkan si ini full, modalnya 1 juta. Kalau ini habis semua, yang saya dapetin 2.200.000 sampai 2,5 juta. Jadi frozen food kayak gini, untungnya pasti 2 kali lipat. Alhamdulillah ya. Jadi teh. saya nggak pernah ngitung pakai kalkulator yang berapa yang buat. Saya nanti stres sendiri yang ada. Wah, itu apa teh? Ini kuah tom yum sama kuah kaldu. Masnya mau kuah yang mana? Bebas deh. Bebas. Pedas. Lu, nanti lu Pedas. yang pedas ya, ya Yang deh. pedas. Ini berapa kilo cabai teh sehari? Nggak sampai sekilo sih, setengah seperempat paling. Karena ini cabenya banyak, bukan cuma cabai rawit doang, bukan cuma cabai merah doang. Ada resep rahasianya. Di kita ada Apa tuh teh? iga. Oh iga. Nanti kalau yang franchise dibongkar nih teh ya. Bongkar. Bongkar semua kalau yang franchise. Resep-resepnya ya. Pedas nggak nih teh? Lumayan sih, tapi untuk orang yang nggak terlalu suka pedas juga ini masuk sih. Karena nggak terlalu pedas banget sih, Mas. Kalau kuah bening itu apa teh? Kaldu, dia kuah bakso sih sebenarnya basicnya. Kuah bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Oranindita, owner dari Nguahyu. Awal saya buat usaha ini itu awalnya karena suki-sukian kayak gini nih masih jarang nih ada di pinggir jalan, Kak. Jadi cuma ada di restoran-restoran, apalagi kuah tom yum. Nah, akhirnya saya mikir gimana caranya biar suki-suki kayak gini yang biasanya ada di restoran-restoran bisa ada di street food. Akhirnya saya bikinlah, saya desain sendiri gerobaknya, saya trial and error kuahnya dan lain-lain. Akhirnya jadilah merek brand saya sendiri, namanya Nguahyu. Alhamdulillah untuk respon dari awal sampai sekarang selalu bagus sih, nggak pernah ada penurunan atau yang langsung nggak laku sama sekali. Jadi malah awal-awal kita booming banget nih, viral banget. Jadi alhamdulillah selalu habis nih sebanyak ini setiap hari. Untuk hari pertama 4 bulan yang lalu nih kita flashback ya, baru 4 bulan. 4 bulan yang lalu kita omset hari pertama itu 1 juta. Itu hari keduanya 2 juta, hari ketiganya selalu di atas 1 juta sih, alhamdulillah. Peraturan kemitraan kita nggak terlalu ribet sih. Jadi saya itu sistem franchise-nya tuh lepas. Jadi saya akan kasih resepnya. Saya akan kasih apa aja yang biasa saya pakai, apa aja yang frozen food apa aja nih yang kayak gini kan pasti mereka belum hafal ya bulan pertama untuk franchise itu saya kasih semua. Syaratnya cuma KTP sama jaraknya minimal 1 kilometer dari mitra yang lain. Soalnya mulai banyak nih deket-deketan kan, nah kita harus ngeplot-ngeplotin biar nggak terlalu deket antar mitra gitu. Itu harganya berapa teh?
Mulai dari franchise. Kita waktu itu yang pas di YouTube pertama itu kita ada paket 1,5 juta, paket 6 juta, paket 10 juta ini yang terbaru. Jadi dia paket boot portable. Terus paket 16 juta ini yang kayak gini full sama panci-panci, frozen foodnya, kompor, semuanya itu kita dikasih, jadi langsung jualan. Nah tapi untuk paket 1,5 juta sekarang udah nggak ada karena kita ngeluarin paket yang boot portable yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Jadi nggak pada jarang sih sekarang yang pakai 1,5 juta karena kemarin kita ngirim boot portable paling jauh ke Nunukan Kalimantan Utara juga nyampe. Naik speedboat, naik kapal 2 kali nyampe. Motivasinya itu kalau udah nikah mah motivasinya pasti buat punya rumah, buat ngebahagiain anak, buat sekolah anak. Cuma untuk kaum muda nih yang umurnya masih 20-an, baru lulus kuliah, belum tahu mau kerja apa, motivasinya ya jauhin gengsi, jangan mau yang langsung gede. Semua usaha itu pasti dari bawah dulu. Karena kalau misalkan kita langsung usahanya tinggi, kita nanti kalau jatuhnya sakit banget. Nah, beda sama kita yang ngerintis dari bawah. Kalau pas naik kita tahu cara naik tangga tuh gimana, cara jalan tuh gimana sampai kita bisa berlari. Jadi semuanya harus dari nol dulu kayak isi bensin gitu.